Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam perenungan Gema dan masih dalam suasana Imlek. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi saudara sekalian yang merayakannya. Saya bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali bertemu, merenungkan firman Tuhan dan boleh belajar untuk menerapkannya dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa Sang Anak Allah, terambil dari Markus pasalnya yang ketiga ayat 1-12. Biarlah sebelum merenungkan akan firman ini, kita boleh sama-sama membaca baik dari aplikasi maupun ayat yang telah tertera sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi. Mari saudara, sebelum kita belajar bersama, saya mengajak kita siapkan hati kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan yang boleh izinkan kami untuk kembali ya Tuhan, memulai hari bersama dengan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan akan pembacaan firman hari ini. Biarlah pendengar-dengaran kami ya Tuhan menjadi kekuatan kami bahwa Engkaulah ya Tuhan, Tuhan kami. Dan kami boleh melakukan akan segala firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa ayat 1-6 kepada saudara demikian. Ayat yang pertama, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara, kuasa Tuhan Yesus bukan hanya terlihat dari pengajarannya, tetapi juga terlihat dari perbuatan atau tindakannya. Dia mengajar dengan berwibawa, dan cara mengajarnya berbeda dengan para ahli Taurat. Wibawa beliau di dalam mengajar berasal dari dalam dirinya sendiri. Tindakannya memperlihatkan bahwa ia memiliki kuasa ilahi yang melampaui kemampuan manusia. Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, mampu menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib. Dan ia juga mampu untuk mengusir roh-roh jahat. Kuasa menyembuhkan segala penyakit itu memperlihatkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Anak Allah. Yesus Kristus adalah Sang Anak Allah yang jauh lebih unggul daripada para pemimpin agama Yahudi. Kuasa Yesus Kristus melekat pada identitasnya sebagai Sang Anak Allah. Kuasa Yesus Kristus membuktikan bahwa Ia adalah Sang Mesias yang dijanjikan Allah di dalam Perjanjian Lama. Kuasa Yesus juga memungkinkan Ia menjadi pelaksana janji-janji Allah di dalam Perjanjian Lama. Kuasa Yesus Kristus membuat kita bisa mengandalkan Dia dan bersandar kepadanya dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, sayang sekali kalau kita lihat dalam kisah ini, banyak pemimpin agama Yahudi yang merasa dengki melihat kesuksesan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka dikuasai oleh kemarahan yang diwarnai oleh rasa iri hati saat mereka memperhatikan bahwa ajaran Tuhan Yesus itu disukai oleh banyak orang, ya, dan tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus membuat banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Nah, di masa kini, pelayanan Tuhan Yesus dilanjutkan oleh pelayanan orang-orang percaya, yakni kita, di seluruh dunia.
seperti pada zaman Tuhan Yesus. Kesuksesan pelayanan orang-orang percaya membuat orang banyak merasa iri hati, sehingga muncullah peristiwa penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di seluruh dunia yang berlangsung di sepanjang zaman sampai hari ini. Nah, di dalam bacaan Alkitab hari ini, rasa dengki membuat orang-orang Farisi bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Siapa mereka? Orang-orang ini adalah para pendukung Raja Herodes. Ya, mereka bersama orang Farisi bersama dengan orang Herodian, mereka bersama mencari kesempatan untuk membunuh Yesus Kristus. Nah, persekongkolan ini sebenarnya kalau kita telusuri adalah sesuatu yang sangat aneh. Kenapa aneh? Karena bila kita mengingat sebelumnya orang-orang Farisi ini adalah sangat membenci orang-orang Herodian. Tetapi karena mereka punya musuh yang sama, common enemy, yaitu Yesus Kristus, maka mereka berdua dalam kelompok ini bersekongkol. Ya, karena kedua kelompok ini dikuasai oleh kebencian yang muncul dari rasa iri hati terhadap kesuksesan pelayanan Yesus Kristus. Luar biasa ya. Bacaan Alkitab kita hari ini mengingatkan kita akan bahaya dikuasai oleh rasa dengki, rasa iri saat melihat orang lain lebih sukses daripada diri kita sendiri. Karena itu kita perlu melatih diri untuk belajar terus bersyukur atas anugerah Allah terhadap diri kita. Tidak perlu merasa iri, tidak perlu merasa dengki akan berkat orang lain. Apakah saudara merasa bersyukur atas keberadaan diri saudara hari ini? Apakah saudara merasa bersyukur akan berkat yang sudah Tuhan berikan pada saudara hari ini? Apakah saudara bisa bersyukur saat melihat kesuksesan berkat orang lain? Biarlah ini menjadi perenungan kita. Kita boleh terus bersyukur akan anugerah, akan berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Dan tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dan juga tidak merasa iri dan dengki terhadap kesuksesan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Bagaimana ya Tuhan, kami seharusnya terus bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas hidup kami. Dan tidak membandingkan diri kami sehingga menimbulkan iri dan dengki, menimbulkan dosa. Terima kasih ya Tuhan, mungkin hal ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi biarlah kami boleh belajar sedikit demi sedikit, step by step, untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kami serahkan sisa hari ini, biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin kami, dan biarlah ya Tuhan, kami terus memegang erat tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.